Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Setia. Pada siang hari ini kami dari kelompok ini akan mempresentasikan dari chapter 7 dan 8. Kita akan mulai dulu dari chapter 7 tentang motivation concept. Kelompok ini beranggotakan saya, Stefanus Matriono dengan NIM 2020600204, Marcella Giovanni dengan NIM 2020602222, Angel Purnama Dewi dengan NIM 2020602229, Cindy Wijaya dengan NIM 2060238, Nadia dengan NIM 2020602240, Felicia Margareta dengan NIM 2020600290. Next slide. Motivasi adalah suatu kekuatan yang kuat yang dapat mendorong pegawai melakukan dorongan dan penghargaan untuk mencapai tujuan mereka. Motivasi juga dapat mendorong seorang karyawan untuk melakukan kecurangan saat mereka merasa ketidakadilan atau terancam dengan tujuan yang tidak tercapai. Next slide. Motivasi definite. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Pada teori ini akan dikerucutkan menjadi tujuan organisasional. Next slide. Lima hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah yang pertama adalah fisiologikal, kebutuhan fisik dari orang, termasuk kelaparan, haus, tempat tinggal, dan kebutuhan tubuh lainnya. Yang kedua adalah safety security, keamanan dan perlindungan dari kerusakan fisik dan emosional. Yang selanjutnya adalah social belongingness, meliputi rasa sayang, rasa pemikiran dan persahabatan. Selanjutnya adalah esteem, kepercayaan diri yang berasal dari intern dan ekstern individu. Faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Dan faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Selanjutnya adalah self-actualization, dorongan untuk mencapai potensi diri, dorongan untuk menjadi apa yang kita mampu menjadi termasuk pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan diri. Next slide. Itu faktor teori. Faktor yang mengarahkan kepada keputusan bekerja dipisahkan dengan yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Kondisi yang disebut hygiene faktor meliputi kualitas supervisi, gaji, kondisi kerja, dan lain-lain. Saat hal ini terpenuhi, para pegawai tidak akan puas maupun tidak puas atau netral. Faktor-faktor yang mengarah pada kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari faktor-faktor menyebabkan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manajer yang berupaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasan kerja dapat membawa kedamaian, tetapi belum tentu motivasi mereka akan lebih tenang daripada memotivasi pekerja mereka. Next slide. Max Schleien, Theory of Needs. Teori kebutuhan Max Schleien dikembangkan oleh David McClellan dan rekan-rekannya. Berbeda dengan katakanlah hierarki Maslow, kebutuhan ini lebih seperti faktor pendorong daripada kebutuhan ketat untuk bertahan hidup. Ada 3. Yang pertama adalah need for achievement, dorongan untuk unggul mencapai suatu standar. Selanjutnya adalah need for power, kegiatan untuk membuat seorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah need for affiliation, keinginan untuk relasi yang dekat dengan sahabat.
Selanjutnya adalah contemporary theory of motivation. Yang pertama adalah self-determination theory. Teori penentuan nasib sendiri yang mengusulkan bahwa orang lebih suka merasa mereka memiliki kendali atas tindakan mereka. Anggapan bahwa seorang lebih memilih untuk merasa memiliki kontrol atas tindakan mereka dan tindakan apapun yang tadinya dilakukan secara sukarela dan sekarang dilakukan sebagai kewajiban. Sehingga apapun yang membuat tugas yang dinikmati sebelumnya terasa lebih seperti kewajiban daripada aktivitas yang dipilih secara bebas akan merusak motivasi. Teori ini banyak digunakan dalam psikologi, manajemen, dan pendidikan. Next slide. Yang kedua adalah goal setting theory. Pada teori ini, niat untuk bekerja pada suatu tujuan adalah sumber utama pada motivasi kerja. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi hubungan antara tujuan dengan performa. Yang pertama adalah goal commitment. Teori penetapan tujuan mengasumsikan individu berkomitmen pada tujuan dan bertekad untuk menurunkan atau meninggalkan individu. Percaya bahwa ia dapat mendapatkan tujuan dan ingin mencapainya. Komitmen tujuan paling mungkin terjadi ketika tujuan diumumkan. Ketika individu memiliki lokus kontrol internal ketika tujuan tersebut tercapai, mengatur diri sendiri daripada ditugaskan dan ketika mereka didasarkan setidaknya sebagian pada kemampuan individu. Yang selanjutnya adalah task karakteristik. Tujuan itu sendiri tampaknya mempengaruhi kinerja lebih kuat ketika tugas-tugas sederhana daripada kompleks. Yang selanjutnya adalah national culture. Menetapkan tujuan individu yang spesifik, sulit, mungkin memiliki efek berbeda dalam budaya yang berbeda. Penelitian telah menemukan bahwa orang berbeda dalam cara mereka mengatur pikiran dan perilaku mereka selama pengajaran tujuan. Secara umum, orang yang termasuk dalam salah satu dari 2 kategori meskipun mereka bisa menjadi dari keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen by Objective atau MBO. Nah, manajemen by Objective atau MBO ini adalah suatu program yang mencakup tujuan spesifik yang ditetapkan secara partisipatif untuk periode waktu yang eksplisit dengan umpan balik mengenai kemajuan tujuan. Nah, di sini terdapat 4 susunan yang umum. Yang pertama itu adalah spesifikasi tujuan, yang kedua pelibatan dalam pengambilan keputusan, yang ketiga periode waktu yang dinyatakan secara eksplisit, yang keempat ada umpan balik performa. Next. Kalau untuk penentuan sasaran dan etika, misalnya itu ketika uang dikaitkan dengan pencapaian tujuan, kita dapat fokus pada pendapatan uang dan menjadi bersedia untuk mengkompromikan diri kita secara etis. Jika kita malah dibanjiri dengan pemikiran tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita, ketika kita mengejar tujuannya, nah kita itu lebih cenderung bertindak lebih etis. Tapi kalau misalkan hasil ini terbatas pada pemikiran tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita, jika kita berada di bawah tekanan waktu dan khawatir tentang hal itu, pikiran tentang waktu berbalik melawan kita. Tekanan waktu sering meningkat ketika kita hampir mencapai suatu tujuan yang dapat menggoda kita untuk bertindak untuk mencapainya. Nah, secara khusus kita dapat melepaskan tugas-tugas penguasaan dan mengadopsi teknik penghindaran sehingga kita tidak terlihat buruk. Yang kedua dapat membuat kita cenderung menuju pilihan yang tidak etis. Selanjutnya ada self-efficiency theory. Nah, self-efficiency theory juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial. Nah, ini mengacu pada keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan tugasnya. Semakin tinggi self-efficiency kita, semakin banyak kepercayaan yang Anda miliki dalam kemampuan diri kita untuk berhasil. Jadi dalam situasi yang sulit, orang dengan self-efficiency yang rendah lebih cenderung mengurangi upaya mereka
untuk menyerah sama sekali atau menyerah sama sekali. Sementara mereka yang memiliki self efficiency yang tinggi, nah mereka itu akan lebih berusaha lebih keras nih untuk menguasai tantangan tersebut. Di sini juga terdapat 4 cara untuk meningkatkan self efisiensinya. Yang pertama itu, sumber yang terpenting untuk meningkatkan kemajuan diri adalah penguasaan enaktif. Nah, ini adalah untuk mendapatkan pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan itu. Jika kamu berhasil melakukan pekerjaan itu di masa lalu, nah kita akan lebih percaya diri nih uh, kalau kita bakal melakukannya lagi di masa depan. Sumber yang kedua itu adalah pemodelan perwakilan. Nah, menjadi lebih percaya diri karena kita melihat orang lain melakukan tugas. Kalau misalkan teman kita berhenti merokok, itu kan meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita juga bisa nih berhenti karena teman kita aja bisa berhenti, kenapa kita nggak bisa berhenti ya kan? Nah, pemodelan yang aneh paling efektif ketika kita melihat diri kita itu mirip dengan orang yang kita amati. Yang ketiga ada persuasi verbal. Nah, kita menjadi lebih percaya diri ketika seseorang meyakinkan kita bahwa kita memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi sukses. Biasanya itu pembicara motivasi menggunakan teknik ini. Akhirnya, gairah meningkatkan kemajuan diri. Gairah yang mengarah ke keadaan berenergi, jadi kita menjadi lebih bersemangat nih karena hal ini. Karena kita merasa nyaman dengan tugas itu dan berkinerja lebih baik. Tetapi kalau misalkan tugas itu membutuhkan perspektif yang stabil atau lebih rendah, katakanlah mengedit naskah dengan hati-hati. Gairah pada kenyataan dapat merusak kinerja, bahkan ketika itu meningkatkan self efficiency karena kita mungkin bergegas melalui tugas tersebut. Yang terakhir itu ada arousal. Next. Reinforcement theory. Nah, teori penguatan mengabaikan konsentrasi pada apa yang terjadi ketika ia mengambil beberapa tindakan karena tidak memusatkan perhatian pada apa yang mengawali perilaku. Ya ini sebenarnya bukan teori motivasi ya, tapi itu memberikan cara yang kuat untuk menganalisis apa yang mengendalikan perilaku dan inilah sebabnya kami biasanya mempertimbangkan dalam diskusi tentang motivasi. Nah, biasanya ini merujuk pada tindakan pribadi yang paling mempengaruhi seseorang. Apa yang mengendalikan perilaku disebut dengan reinforce dan segala konsekuensi saat mereka segera mengikuti respon yang itu ada operan kondisi dan reinforcement. Nah, teori ini berpendapat bahwa orang-orang bertindak untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau untuk sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan ini dipengaruhi suatu konsekuensi. Tindakan seperti perilaku saja akan dipengaruhi oleh penguatan ini dan meningkatkan kemungkinan akan diulang. Kondisian operan adalah bagian dari konsep yang lebih luas yang berpendapat bahwa perilaku mengikuti rangsangan dengan cara yang relatif tidak terpikirkan. Nah, bentuk ini biasanya itu radikal skincare menolak perasaan, pikiran, dan kondisi pikiran lainnya, sebab penyebab perilaku. Nah, singkatnya ini orang lebih belajar menegosiasikan stimulasi dan respon, tetapi kesadaran mereka tentang asosiasi ini tidak relevan. Next. Ekspansiasi teori. Nah, sebuah teori yang mengatakan bahwa kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan harapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh hasil yang diberikan dan pada daya tarik hasil itu kepada individu. Karena itu teori ini berfokus pada 3 hal. Yang pertama itu ada hubungan usaha kinerja. Nah, probabilitas yang dirasakan oleh individu bahwa menggerakkan sejumlah upaya akan menyebabkan kinerja. Yang kedua itu ada hubungan kinerja hadiah. Nah, ini itu tingkatan di mana individu percaya melakukan pada tingkatan tertentu akan mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan.
Selanjutnya ada hubungan hadiah dan tujuan pribadi. Sejauh mana imbalan organisasi memuaskan tujuan atau kebutuhan pribadi individu dan daya tarik dari imbalan potensial bagi individu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Equity theory of organization or organizational justice. Nah, international justice ini ada dua. Yang pertama ini ada informational justice dan yang kedua ada interpersonal justice. Terus juga distributive justice ini menyangkut keadilan outcome dari perusahaan seperti bayaran dan pengakuan yang diterima oleh karyawan. Dan ada juga pengertian dari justice outcomes. Nah, justice outcomes ini kajian distributif dan prosedural secara kuat diasosiasikan dengan performa kerja karyawan. Saat karyawan diperlukan secara baik, maka mereka merespon secara positif. Culture and justice. Nah, di setiap negara umumnya memiliki standar dan satuan yang berbeda dalam cara kerja mereka. Oleh karena itu, akibat faktor ini harus ada nih penyesuaian sesuai dengan kearifan lokal dari negara tersebut. Job engagement. Nah, artinya itu adalah investasi fisik, kognitif, dan energi emosional terhadap performa kerja. Suatu hal yang dipercaya mengenai mengapa seseorang dapat terlibat dalam pekerjaannya ialah tingkat di mana ia merasa apa yang diperbuatnya memiliki arti. Nah, faktor lainnya itu kecocokan antara nilai individu dengan organisasinya. Perilaku kepemimpinan yang menginspirasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan adalah meningkatkan employee engagement. Integrating contemporary theories. Nah, yang pertama itu ada ekspektasi teori. Nah, ini itu memprediksi pegawai akan mengarahkan upaya tingkat tinggi jika mereka merasakan hubungan yang kuat antara upaya dan kinerja mereka, performa dan penghargaan, serta penghargaan dan kepuasan dari tujuan mereka. Reinforcement theory, nah ini tuh mengarah bahwa penghargaan dari perusahaan yang memperkuat performa individu. Bila sistem penghargaan diberikan membayar performa baik, mereka maka dapat mendorong pada performa yang baik juga. Selanjutnya ada integrating contemporary theories of motivation. Motivasi menggambarkan proses yang menunjukkan bagaimana karyawan dan individu lain di tempat kerja mengarahkan upaya mencapai tujuan. Dan pengertian motivasi itu sendiri adalah kunci untuk memahami kontribusi karyawan dalam pekerjaan, termasuk keterlibatan kerja mereka. Nah, ini incident case, siapa yang membutuhkan gig ekonomi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh McKinsey Global Institute, gig ekonomi digambarkan sebagai terdiri dari pekerjaan yang biasa atau kontingen dilakukan pasar digital. Nah, teknologi baru ini mengganggu cara pasar tenaga kerja beroperasi di seluruh dunia dan menciptakan jenis pekerja yang mandiri atau kontingen.
Saat ini revolusi digital berarti bahwa teknologi digunakan untuk membeli barang dan jasa. Jadi mengapa itu tidak bisa digunakan untuk bekerja? Orang-orang dilengkapi dengan komputer dan smartphone yang mendukung GPS yang terhubung ke media sosial. Mereka sekarang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dan mengimbanginya terhadap semua tuntutan lain dalam hidup mereka. Nah, gig ekonomi ini secara mendasar mengubah sifat pekerjaan karena pengurangan terlihat dalam pekerjaan tetap full-time dan berkembang biaknya pekerja lepas yang mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan. Namun, ada keuntungan besar juga bagi karyawan yang menerima gaji rutin dan tetap memiliki jam kerja dan keuntungan perusahaan. Gig ekonomi baru bertindak sebagai jembatan antara organisasi tradisional dan ekonomi baru. Praktik manajemen yang baik perlu diterapkan karena generasi pekerja baru di era digital ini membuka peluang baru untuk aktivitas dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next slide. Selanjutnya, pertanyaan kasus. Yang pertama, apakah Anda berpikir bahwa gig ekonomi memenuhi kebutuhan pekerja independen sebagaimana diidentifikasi oleh teori motivasi awal? Jawabannya, menurut kami, gig ekonomi juga dapat memenuhi kebutuhan pekerja sebagaimana diidentifikasi teori motivasi awal, walaupun tidak semua faktor-faktor yang ada dalam teori motivasi awal dapat terpenuhi karena adanya batasan di lingkungan pekerjaan tersebut. Yang kedua, bagaimana pengalaman kesetaraan atau ketidakadilan seperti yang dijelaskan oleh Adams berdampak pada motivasi pekerjaan independen? Jawabannya, teori keadilan atau equity teori beranggapan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau equity atau ketidakadilan inequity atas suatu situasi yang dialaminya. Para pekerja independen akan menampilkan kepuasan kerja yang lebih besar dan menunjukkan komitmen terhadap organisasi jika merasa keputusan kompensasi mereka bersikap adil dan berlaku sebaliknya. Next slide. Pertanyaan yang ketiga, identifikasi pentingnya organisasi mempertahankan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi di antara pekerja dalam gig ekonomi. Jawabannya, jika organisasi mempertahankan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi di antara para pekerja, maka akan muncul manfaat ekonomis seperti peningkatan partisipasi tenaga kerja, pengurangan pengangguran, dan peningkatan produktivitas. Next slide. Selanjutnya, materi chapter 8, Motivation from Concept to Application. Next slide. Motivation by Job Design, the Job Characteristic Model. Job Design menunjukkan bahwa cara elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasikan dapat mempengaruhi upaya karyawan dan model karakteristik pekerja. Next slide. Job Characteristic Model ada 5. Yang pertama, skill variety adalah sejauh mana pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda menggunakan keterampilan dan bakat khusus. Yang kedua, feedback. Feedback adalah sejauh mana melaksanakan kegiatan kerja yang menghasilkan informasi langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Yang ketiga, task identity. Tingkat di mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian, suatu pekerjaan yang utuh dan dapat diidentifikasikan. Yang keempat, autonomi adalah sejauh mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan, dan keleluasaan kerja dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya.
Yang kelima dan terakhir adalah task significance. Adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Next slide. Selanjutnya, the job characteristic model, motivating potential score adalah indeks prediktif yang menunjukkan potensi motivasi dalam sebuah pekerjaan dan dapat dihitung dengan cara MPS sama dengan specifically task relate, yaitu variety ditambah identity ditambah significant dibagi 3, dalam kurung dikali dengan relate to management of the job, yaitu dikali autonomi dan dikali feedback. Next slide. Selanjutnya, job redesign. Job redesign ada 2. Yang pertama, job rotation, yaitu jika karyawan mengalami overrutinitas atau aktivitas berulang dalam pekerjaan mereka, salah satu alternatifnya adalah dengan rotasi pekerjaan atau pergeseran berkala seorang karyawan dari satu tugas ke tugas lain dengan persyaratan keterampilan yang sama dan di tingkat organisasi yang sama. Yang kedua, job enrichment, yaitu menambahkan tanggung jawab tingkat tinggi ke pekerjaan untuk meningkatkan motivasi yang intrinsik. Tanggung jawab tingkat tinggi yang dimaksud adalah seperti memperluas pekerjaan dengan meningkatkan tingkat di mana pekerja mengontrol perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pekerjaan. Bisa juga dalam meningkatkan rasa tujuan, arah, makna, dan motivasi intrinsik. Next slide. Selanjutnya, relation job design. Menggeser sorotan dari karyawan ke mereka yang hidupnya dipengaruhi oleh pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Ini juga memotivasi individu untuk meningkatkan kinerja pekerjaan mereka. Relation job design adalah membangun pekerjaan sehingga karyawan dapat melihat perbedaan positif yang dapat mereka buat dalam kehidupan orang lain secara langsung melalui pekerjaan mereka. Terdapat salah satu cara untuk membuat pekerjaan lebih memotivasi secara proporsional, adalah dengan menghubungkan karyawan dengan penerimaan manfaat pekerjaan mereka dengan menghubungkannya dengan kisah-kisah dari konsumen atau pelanggan yang telah menemukan produk atau layanan perusahaan itu sangat membantu. Next slide. Selanjutnya, alternative work arrangement. Ada 3. Yang pertama, flex time, adalah karyawan harus bekerja dalam jumlah jam tertentu per minggu, tapi dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Karyawan dapat menjadwalkan jam kerja mereka untuk menyesuaikan dengan tuntutan pribadi, mengurangi keterlambatan dan ketidakhadiran, dan mereka juga dapat bekerja saat mereka paling produktif. Flex time juga dapat membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan mereka dan kehidupan pribadi. Yang kedua, job sharing adalah suatu pengaturan pekerjaan di mana 2-3 orang membagi waktu 40 jam per minggu dalam bekerja. Yang ketiga, telecommuting adalah mengacu pada bekerja dari rumah setidaknya 2 hari dalam seminggu melalui perangkat virtual seperti komputer atau laptop yang terhubung langsung ke jaringan kantor. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Employee Involvement. Employee Involvement and Participation atau EIP adalah suatu proses partisipatif yang menggunakan input dari karyawan untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap kesuksesan perusahaan. Lalu ada participative management, yaitu suatu proses di mana bawahan atau subordinates berbagi tingkat signifikan dari kekuatan pengambilan keputusan dengan atasan langsung mereka. Lalu ada representative management, adalah suatu sistem di mana pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil karyawan yang representatif. Next slide. Lalu selanjutnya ada using rewards to motivate employees, yaitu terdiri dari 2, yaitu establishing a pay structure dan rewarding individual employees through variable pay program. Next slide. Establishing a pay structure, yaitu terdapat
banyak cara untuk membayar pekerja. Sistem bayaran yang paling baik membayar pekerjaan sesuai dengan nilainya dan memberikan bayaran yang mempunyai daya saing dengan pasar tenaga kerja. Tetapi beberapa organisasi lebih suka membayar para pemimpin dengan memberikan bayaran di atas pasar. Sementara ada perusahaan yang membayar di bawah pasar. Lalu ada rewarding individual employees through variable pay program. Yang pertama, variable pay program ialah rencana pembayaran yang mendasarkan sebagian atau seluruh gaji karyawan pada ukuran kinerja individu dan organisasi. Lalu yang kedua, place rate pay ialah rencana pembayaran di mana pekerja dibayar untuk setiap jumlah unit produksi yang telah diselesaikan. Next slide. Lalu yang ketiga, merit-based pay plan ialah rencana berdasarkan peringkat penilaian kerja. Keuntungan utama adalah bahwa kinerja tinggi dapat memperoleh kenaikan gaji yang lebih besar. Lalu yang keempat ada bonus, yaitu rencana pembayaran yang mengapresiasi karyawan untuk kinerja terkini daripada kinerja historis atau masa lalu. Bonus tahunan adalah komponen signifikan dari total kompensasi untuk banyaknya pekerjaan. Lalu yang kelima ada profit sharing plan. Ialah program yang dimana mendistribusikan kompensasi berdasarkan pada profitabilitas perusahaan. Lalu yang keenam ada employee stock ownership plan atau ESOP adalah suatu program tunjangan yang diberikan perusahaan di mana karyawan memperoleh saham, seringkali dengan harga di bawah harga pasar, dan bagian dari tunjangan mereka. Next slide. Selanjutnya ada using benefits to motivate employees. Flexible benefits developing a benefits package, yaitu program tunjangan yang memungkinkan setiap karyawan untuk menyatukan paket tunjangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan mereka sendiri. Next slide. Selanjutnya ada using intrinsic rewards to motivate employees. Employee recognition programs adalah rencana untuk mendorong perilaku karyawan tertentu dengan menghargai secara spontan dan privat atau dipublikasikan secara formal. Program pengakuan karyawan berkisar dari ucapan terima kasih spontan dan pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas di mana prosedur untuk mendapatkan pengakuan diidentifikasikan dengan jelas. Next slide. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan balik ke kasus. Di sini ada incident case yang judulnya We Talk But They Don't Listen. Artinya kita bicara tetapi mereka tidak mendengarkan. Di sini si konsultan manajemen Israel ini mengatakan bahwa yang terbaik adalah ketika kita bekerja untuk sebuah perusahaan yang tidak tertarik dengan pendapat kita akan diberitahu nih, mereka memperjelasnya. Beberapa juga menyarankan bahwa atasan ini mungkin harus dilepaskan, mengingat bahwa anggota yang buruk ini bisa menurunkan kepuasan atau keterlibatan karyawan. Supervisor yang menggunakan bentuk kontrol ini dapat menekankan politik atas produktivitas serta menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sementara itu si karyawan ini mengeluh karena kurangnya dukungan yang mereka dapatkan. Nah, di sini dalam kita memberi karyawan kesempatan untuk memiliki aspirasi atau menyuarakan pendapat mereka adalah sebagian dari proses untuk mengarah pada peningkatan persepsi dan kepuasan keadilan. Seperti contohnya nih, satu studi menemukan bahwa baik karyawan dan manajer mengakui bahwa membayar lip service pada karyawan dan meminta saran mereka tanpa mengambil saran mereka. Karyawan yang menyadari minat yang pura-pura ini lebih enggan untuk menawarkan input, kemudian mengalami lebih banyak konflik dengan kolega, mengintimidasi orang lain, dan menolak untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Sebaliknya, karyawan yang menerapkan ide-ide mereka berbicara secara lebih sering dan memiliki hubungan interpersonal lebih baik dengan rekan-rekan kerja mereka. Next slide.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Yang dalam pertanyaan pertama ini, apakah Anda berpikir bahwa kadang-kadang manajer dibenarkan karena tidak mengikuti saran dari karyawan mereka? Kenapa? Nah, di sini jawabannya itu tergantung nih dari kondisi dan situasi. Jika saran yang diberikan karyawan itu dapat dipenuhi dan masuk akal, maka si manajer itu tidak bisa membenarkan. Namun sebaliknya, jika karyawan itu memberikan saran yang tidak masuk akal ataupun tidak bisa dipenuhi oleh sang manajer tersebut maupun dari segi perusahaannya, maka si manajer itu dapat dibenarkan karena bersikap rasional dalam menanggapi saran dari karyawan tersebut. Next slide. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya manajer itu menangani ketidakpuasan dari karyawan mereka dengan tidak menerapkan saran mereka? Untuk jawabannya itu, yang pertama itu, si manajer itu harus mengasumsikan nih bahwa alasan yang valid mengapa sih saran dari karyawan itu tidak diterapkan dan tidak disetujui. Yang kedua itu, manajer itu harus memberikan respon yang positif terhadap saran dari karyawan dan menolaknya dengan menggunakan bahasa yang halus dan sopan sehingga tidak menyinggung perasaan karyawan. Nah, di sini itu ada berbagai upayanya nih. Upayanya itu dilakukan secara umum oleh para individu atau karyawan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi apa saja, kapan saja, dan di mana saja itu kepuasan itu bisa terjadi. Bisa saja nih dalam waktu-waktu dan lokasi kerja tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan kerja. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpuasan kerja dan apa akibatnya terhadap kondisi fisik, psikis, mutu proses, dan kinerja. Nah, jika faktor penyebabnya itu lebih pada ke arah diri sendiri, maka tuh hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama itu kita harus bisa mengkondisikan diri sendiri untuk memandang pekerja itu adalah ibadah, aktualisasi diri, dan menyenangi pekerjaannya. Yang kedua itu mempelajari dan mengambil teladan yang baik daripada mitra kerjanya yang mampu mengatasi ketidakpuasan kerja. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Next slide. Dan terakhir, menurut Anda, mana yang merupakan bentuk program keterlibatan dan partisipasi karyawan atau EIP yang paling efektif? Manajemen partisipatif atau manajemen representatif? Apakah mungkin untuk mengimplementasikan elemen keduanya, mengapa atau mengapa tidak? Nah, di sini menurut kami yang lebih efektif itu adalah kita menerapkan manajemen partisipatif, karena semakin banyaknya saran atau pendapat, maka semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan saran yang paling tepat. Nah, kemudian juga menurut kami juga bisa juga menerapkan kedua program tersebut, yaitu manajemen partisipatif dan manajemen representatif. Di mana manajemen partisipatif itu adalah suatu proses di mana bawahan berbagi tingkat signifikan kekuasaan pengambilan keputusan dengan asas langsung secara langsung. Yang kedua adalah manajemen representatif, di mana dari manajemen representatif ini suatu sistem di mana pekerja itu berpartisipasi nih dalam pengambilan keputusan atau decision making organisasi melalui kelompok kecil karyawan yang representatif. Nah, ini berarti dari penjelasan di atas, bentuk EIP yang paling efektif ini adalah bentuk yang partisipatif. Tidak mungkin untuk mengimplementasikan kedua bentuk EIP ini secara bersamaan, karena secara tidak langsung kedua bentuk dari EIP ini memiliki sistem atau konsep yang sama. Next slide. Cukup sekian materi yang kami sampaikan pada chapter 7 dan chapter 8. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.